Kalau kalian lagi cari iPhone flagship di tahun 2026, besar kemungkinan kalian bakalan ketemu dua pilihan iPhone ini. Yang pertama ada iPhone 13 Pro dan yang kedua ada iPhone 14 Pro Max. Ini kedua-duanya masih kelihatan mahal, punya desain yang premium dan jujur aja masih kenceng banget buat dipakai di tahun ini guys. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah iPhone 14 Pro Max ini benar-benar jauh lebih bagus dari iPhone 13 Pro? Atau justru iPhone 13 Pro ini sekarang jadi iPhone yang paling worth it buat kalian beli karena harganya udah murah? Di video ini gue bakalan compare semuanya mulai dari desain, layar, kamera, tes gaming, dan baterainya. Mana yang paling value for money di tahun 2026? Kita bahas bagian desain dan feelingnya. Kalau lihat sekilas kedua HP ini mirip banget. Mungkin karena yang satu ini 14 Pro Max dia ukurannya jauh lebih besar. Tapi kita bakal lihat dari desainnya, keduanya mirip banget. Yang masih dipakai di kedua iPhone ini yaitu yang pertama stainless steel, matte back glass, dan desain flat khusus khas iPhone modern nih guys. Bahkan banyak orang awam mungkin gak bakalan sadar bedanya di mana. Tapi ada satu hal yang langsung bikin 14 Pro Max kelihatan lebih modern, yaitu di bagian depannya Dynamic Island. Di 14 Pro Max, notch lamanya atau poni lama tuh diganti jadi punch hole interaktif yang bisa nunjukin musik, timer, dan lain-lain ya, masih banyak banget. Sedangkan di iPhone 13 Pro dia masih menggunakan poni biasa guys. Dan jujur aja nih, Dynamic Island ini awalnya kelihatan kayak gimmick, tapi makin lama dipakai makin enak banget buat multitasking. Untuk ukurannya keduanya ini punya ukuran yang berbeda dan berat yang berbeda ya. Kalau kalian gak suka HP yang besar, kemungkinan kalian bakalan ngerasa iPhone 14 Pro Max ini terasa terlalu bulky. Tapi kalian bisa pilih iPhone seri 13 Pro yang ukurannya ini jauh lebih enak buat dipakai dengan satu tangan guys. Langsung kita bakalan bahas bagian layarnya. Dan ini salah satu alasan kenapa seri iPhone Pro Max masih dicari banget sampai sekarang. Dua-duanya HP ini punya layar spesifikasi OLED dan 120 Hz. Udah ProMotion display, HDR, dan kualitas warna yang flagship. Tapi untuk 14 Pro Max punya beberapa upgrade penting. Yang pertama, brightness-nya jauh lebih terang. Dipakai di outdoor, siang bolong 14 Pro Max masih jauh lebih nyaman. Keduanya udah ada fitur Always On Display. Fitur ini bikin layar tetap nyala buat nampilin jam, notifikasi, dan lain-lain. Ketiga, Dynamic Island itu kalau ngomongin kualitas visual secara overall, ya iPhone 13 Pro sebenarnya masih bagus banget. Scrolling tetap smooth, nonton tetap imersif banget, dan sekarang layarnya masih kerasa flagship. Buat performa gaming, iPhone 13 Pro masih pakai chipset A15 Bionic nih, sedangkan 14 Pro Max udah pakai A16 Bionic. Secara keduanya ini emang gak terlalu kelihatan beda jauh dipakai buat main tes PUBG Mobile. Cuman kalau kita tes benchmark, iPhone 14 Pro Max ini lebih kencang dan lebih efisien. Ya jujur aja, kalau dipakai sehari-hari keduanya ini bedanya nggak terlalu kerasa. Buat aplikasi sama-sama kencang, buat editing sama-sama lancar, scrolling juga masih sama-sama mulus. Dipakai gaming juga masih badak banget keduanya. Untuk dipakai main PUBG Mobile keduanya juga udah bisa support dengan 120 Hz. Jadi FPS-nya ini sangat-sangat stabil banget. Dan yang menarik, banyak user justru bilang 13 Pro punya baterai lebih efisien yang lebih stabil dipakai buat gaming jangka panjang. Tapi gue di sini nggak terlalu ngerasain sih ya, karena ya mirip-mirip lah. Kalau kalian mau upgrade cuma buat performa, kemungkinan besar nggak bakal terlalu wow sih kalau kalian dari 13 Pro ke 14 Pro Max. Tuh masih smooth banget guys tuh LCD-nya.
aman guys. Wah, nggak dapat, padahal tuh udah knock tuh. Untuk bagian kamera, sekarang bagian ini penting banget nih, karena yang paling besar upgrade di iPhone 14 Pro Max nih yaitu kameranya. Di iPhone 13 Pro masih pakai kamera utama 12 megapiksel, sedangkan 14 Pro ini udah menggunakan 48 megapiksel guys. Dan hasilnya memang kelihatan banget ya. Foto dari iPhone 14 Pro Max jauh lebih detail, dynamic range-nya yang lebih luas dan lebih bagus, low light yang lebih bersih, dan crop zoom yang lebih tajam. Apple juga nambahin Photonic Engine Action Mode supaya lebih stabil saat kalian take video, sinematik dengan resolusi 4K dan autofocus kamera depan. Kalau kalian content creator, gue sih lebih milih rekomendasiin iPhone 14 Pro Max karena ini jauh lebih enak. Apalagi buat bikin TikTok, Reels, Short, dan lain-lain yang mobile videography ini powerful dan the best banget sih. Cuma kalau buat sosial media biasa ya, kalau kalian yang suka bikin-bikin video, iPhone 13 Pro ini tuh masih flagship juga sih. Menurut gue pribadi, karena iPhone 13 Pro itu udah udah lebih tua, tapi dia tetap bagus banget sih. Nah, oke, kita bakalan bahas baterainya nih. Untuk baterainya nih favorit gue sih di iPhone 14 Pro Max karena dia punya baterai yang lebih besar karena ukurannya max. Sedangkan di iPhone 13 Pro dia nggak max guys ya. Jadi baterainya ini ya lebih awet di iPhone 14 Pro Max dan lebih tahan dipakai seharian. 14 Pro Max juga awet, tapi banyak user bilang iPhone 13 Pro kadang malah lebih tahan. Ya tapi setelah gue pakai ya lebih tahan yang 14 Pro Max lah. Jadi buat heavy user dua-duanya sebenarnya aman. Dan kalau kalian mau yang lebih bagus lagi ya 14 Pro Max guys pastinya. Untuk value for money di tahun 2026 ini suara gue udah mulai serak. Apakah pertanyaan ini bisa dijawab sekarang? Worth it mana di 2026? Ya gini deh, kalau kalian cari iPhone flagship, baterainya badak, performa paling monster, dan harga yang masuk akal, ya menurut gua iPhone 13 Pro itu bisa jadi value yang gokil. Tapi kalau kalian mau yang lebih high experience lagi, yang mau dikasih lebih premium, yang lebih kekinian, yang ada dynamic islandnya contohnya, kamera lebih modern, bobanya gede, 48 megapiksel, layar lebih terang juga kalau dipakai di tengah hari bolong, dan iPhone yang punya yang lebih future proof lah, jadi lebih lama kalian pakai. Jelas 14 Pro Max lebih unggul meskipun ya bedanya tipis. Tapi masalahnya cuma satu nih, harga bekasnya ini beda guys. 14 Pro Max ini masih beberapa juta lebih mahal dibandingkan 13 Pro. So buat kesimpulannya, kalau kalian cari value yang terbaik, gue sih bisa nyaranin 13 Pro ya, karena ini cocok banget buat dipakai konten, gaming, multitasking, gawean biasa lancar. Tapi kalau kalian punya budget lebih beberapa juta, pengen pengalaman iPhone yang paling modern ya, karena udah ada dynamic islandnya, 14 Pro Max ini masih cakep banget. Gue di sini menggunakan iPhone 14 Pro nih buat bikin konten ini. Dan ini kameranya bener-bener cakep banget. Semua video nih gue tag menggunakan iPhone 14 Pro. Dan untuk 14 Pro Max ini jauh lebih oke ya dari baterainya. Nah untuk kalian, kalau kalian smart buy itu iPhone 13 Pro cocok. Sedangkan 14 Pro Max itu buat kalian yang mau upgrade lebih. Oke, kita closingan aja deh. Nih gue suaranya udah Kalau kalian sendiri pilih yang mana nih guys? Mau iPhone 13 Pro atau 14 Pro Max? Tulis di kolom komentar. Kalau gue sih tetap mendingan langsung ke 14 Pro Max. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kalian gak bingung lagi deh. Untuk harganya itu kira-kira ada di deskripsi, kalian cek untuk harga internya guys.